warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, hari ini hadir semua ya. Sudah semangat untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap ya? Oke, baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Coba disebutkan lagi apa saja agama yang ada di Indonesia. Oke, benar sekali. Jadi di Indonesia agama yang diakui itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Baik. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia, kira-kira ada yang tahu tidak kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ibu harap setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengenal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Saja akan Ibu mulai pembelajaran kita hari ini. Baik, memasuki materi yang pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Ada yang tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman suku bangsa di Indonesia? Oke, betul. Ya, salah satunya adalah adanya kondisi alam. Nah, kondisi alam yang berbeda itu juga akan menimbulkan keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pegunungan cenderung akan memilih bekerja sebagai petani, sedangkan yang ada di wilayah dekat laut pasti akan cenderung memilih untuk menjadi nelayan. Nah, sedangkan untuk masyarakat yang ada di ibu kota biasanya cenderung untuk menjadi pegawai pabrik, kemudian pekerja kantoran, atau berwirausaha. Ada yang tahu lagi faktor yang kedua apa? Ya, silahkan. Ada yang tahu? Oke, betul. Jadi faktor yang kedua yaitu adanya letak strategis wilayah Indonesia, di mana Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Jadi Indonesia itu diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kemudian diapit oleh 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, adanya kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis itu menimbulkan banyak bangsa-bangsa dari negara lain yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Kemudian selain berdagang, mereka membawa kebudayaan mereka dari negaranya masing-masing. Nah, kebudayaan itulah kemudian berinteraksi atau terjadi perpaduan antara budaya Indonesia dengan budaya asing, sehingga banyak budaya Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya asing. Nah, itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman di Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu tidak suku apa aja yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, jadi suku bangsa yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Menurut data dari BPS, kurang lebih ada 13 ribuan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, suku bangsa yang ada di Indonesia itu tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke. Nah, Ibu kasih contoh untuk di Jawa sendiri saja. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta, Yogyakarta, itu sukanya juga berbeda-beda. Contohnya di Jawa Tengah itu ada suku Jawa, kemudian ada suku Samin, di Jawa Timur ada suku Tengger, kemudian ada suku Madura, di Jawa Barat ada suku Baduy, kemudian di Jakarta ada suku Betawi, di Sumatera sendiri ada suku Batak, di Kalimantan ada suku Dayak, di Sulawesi ada suku apa coba? Ada suku Toraja, kemudian ada di Papua ada suku Dani, suku Asmat, di Nusa Tenggara ada suku Sasak. Banyak sekali ya suku yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa periksa di buku tematik tema 7 di pembelajaran 3 tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Sekian penjelasan dari
Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat Ibu di WhatsApp grup atau secara pribadi. Nanti akan Ibu jawab pertanyaan dari kalian. Untuk pembelajaran kali ini Ibu simpulkan ya. Jadi, suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Meskipun suku-suku di Indonesia sangat beragam, hal itu bukan menjadi alasan untuk menjadikan kita perpecahan antar suku. Nah, keberagaman itu seharusnya kita jadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap sama, yaitu Indonesia. Seperti semboyan negara kita yakni Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.